Amalia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Sosiologi. Alhamdulillah, saya telah diberikan kesempatan untuk bisa mengajar mata pelajaran Sosiologi kelas 10 IPS di SMA Pasundan 8 Bandung. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengelola realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial di masyarakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian interaksi sosial dan juga syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Pada pertemuan kali ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru orang lain atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, ketika ada seorang penggemar K-pop yang sangat menyukai gaya pakaian idolnya, kemudian dia mengikuti gaya pakaian idolnya tersebut karena ia sangat menyukainya. Kedua, ada identifikasi. Biasanya identifikasi dan dengan imitasi ini terkesan mirip, padahal nyatanya berbeda. Kalau identifikasi adalah adanya kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi mirip atau sama dengan orang yang dituju. Sifatnya itu lebih mendalam dari imitasi dan tingkat menirunya itu secara keseluruhan. Kalau imitasi kan hanya sebagiannya saja, misalnya dia hanya meniru gaya pakainya saja. Kalau identifikasi itu secara keseluruhan. Contohnya, misalnya ketika ada seorang anak yang sangat mengagumi ibunya, mulai dari gaya bicaranya, pola pikirnya, pola perilaku maupun kebiasaannya. Kemudian dia berusaha untuk menjadi sama seperti ibunya. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati yaitu rasa ketertarikan terhadap orang lain yang seolah-olah kita menempatkan posisi diri kita seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ketika ada teman kita yang sedang berduka, kemudian kita merasakan kesedihan seperti apa yang dirasakan oleh teman kita. Yang keempat ada empati. Empati di mana munculnya suatu perasaan emosional yang disertai dengan tindakan nyata. Misalnya ketika kita melihat ada korban yang mengalami musibah bencana alam, kemudian kita merasakan kesedihan seperti apa yang dirasakan para korban, yang kemudian kita ikut membantu dengan memberikan bantuan atau donasi kepada para korban. Yang kelima ada sugesti. Sugesti yaitu suatu pandangan, pendapat maupun sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, yang kemudian orang tersebut menerima atau terpengaruh. Misalnya ketika ada suatu produk kosmetik yang diiklankan di sosial media, kemudian kita terpengaruh dan ingin membeli produk tersebut karena merasa bahwa produk itu sangat bagus dan cocok untuk kita. Kita akan masuk materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, dalam bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua jenis. Yang pertama, proses sosial secara asosiatif. Yang kedua, proses sosial secara disosiatif. Nah, dalam bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua jenis. Yang pertama, proses sosial secara asosiatif. Yang kedua, proses sosial secara disosiatif. Yang pertama kita akan bahas mengenai proses asosiatif. Yang pertama ada proses asosiatif. Ini lebih mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Nah, dalam proses asosiatif ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kerjasama. Kerjasama ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada kerukunan atau gotong royong. Yang kedua itu ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Yang ketiga ada kuptasi, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan maupun pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari konflik. Yang keempat ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pelaksanaan pengusahaan proyek tertentu. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah
atau meredakan ketegangan. Yang pertama itu ada koersi, yaitu akomodasi melalui paksaan baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua ada kompromi, yaitu ketika pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutannya untuk mencapai penyelesaian masalah. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase ini adalah penyelesaian masalah dengan melalui pihak ketiga. Namun pihak ketiganya ini memiliki kedudukan yang tinggi serta wewenang untuk melaksanakan keputusan. Yang keempat ada mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, namun pihak ketiga ini hanya sebagai penasehat saja, tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam ada statement, yaitu di mana pihak yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang yang kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan permasalahan tersebut. Yang ketujuh ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pihak pengadilan. Yang kedelapan ada segregasi, yaitu pihak yang berselisih memilih untuk memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Yang kesembilan ada eliminasi, di mana salah satu pihak yang berselisih memilih untuk mengundurkan diri. Selanjutnya mengenai asimilasi. Asimilasi ini merupakan perpaduan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya yang kemudian menciptakan kebudayaan baru, di mana kebudayaan-kebudayaan ini ciri khasnya hilang. Misalnya ketika ada perpaduan antara musik India dengan musik Melayu yang kemudian menciptakan genre musik baru, yaitu musik dangdut. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi ini adalah perpaduan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya yang kemudian membentuk suatu kebudayaan baru namun tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan yang sebelumnya. Misalnya arsitektur bangunan Masjid Laksamana Cheng Ho yang merupakan perpaduan antara budaya lokal, Arab maupun Tionghoa tanpa menghilangkan keaslian dari kebudayaan-kebudayaan tersebut. Selanjutnya mengenai proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif ini lebih mengarah pada perpecahan atau konflik yang bersifat negatif. Bentuk-bentuk dari proses sosial disosiatif ini yang pertama yaitu tentang persaingan. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam persaingan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah persaingan pribadi, di mana dilakukan antar individu. Misalnya ketika ada seorang anggota yang berusaha untuk mencapai kedudukannya dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada persaingan non pribadi, di mana persaingan ini dilakukan antar kelompok. Misalnya ketika ada dua partai yang ingin berusaha untuk merebut simpati rakyat. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi itu adalah suatu proses sosial antara persaingan dan pertentangan yang ditandai dengan adanya rasa ketidakpuasan oleh seseorang, kebencian maupun keraguan-keraguan terhadap orang lain. Dalam kontravensi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada umum, yaitu ditandai dengan penolakan, perlawanan atau protes terhadap orang lain. Yang kedua ada sederhana, yaitu ditandai dengan menyangkal pernyataan orang lain di muka umum. Yang ketiga ada intensif, yaitu menyebarkan desa-desu atau isu kepada orang lain. Yang keempat ada rahasia, di mana salah satu pihak membocorkan rahasia lawan. Yang kelima ada taktis, yaitu ditandai dengan provokasi atau intimidasi. Yang ketiga ada pertentangan, yaitu suatu perjuangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara menantang lawan. Bentuk-bentuk dari pertentangan yang pertama itu ada pertentangan pribadi, di mana ada keinginan untuk menghancurkan pihak lawan yang ditandai dengan perasaan tidak suka terhadap orang lain. Yang kedua pertentangan rasial, yaitu menyangkut pada pertentangan ras fisik maupun perbedaan kepentingan budaya. Yang ketiga pertentangan antar kelas. Biasanya pertentangan ini ditandai dengan adanya perbedaan strata, misalnya pertentangan antara buruh dengan pihak pengusaha. Yang keempat pertentangan politik, misalnya pertentangan antar politik menjelang pemilihan umum. Yang kelima adalah pertentangan internasional, disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas menyangkut pada kepentingan nasional dan kedaulatan negara masing-masing. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu faktor pendorong
terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan juga sugesti. Kemudian bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada proses sosial asosiatif, terdiri dari kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sementara untuk proses sosial disosiatif terdiri dari persaingan, pertentangan, dan juga kontravensi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya berupa soal uraian yang harus kalian kerjakan. Nanti soalnya akan Ibu tulis di description box, dan jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!